Wa
محمد صلى الله عليه وسلم ثم حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين جميع الملائكة المقربين والأولياء شهداء العلماء المصنفين المخلصين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحاضر المؤلف هذا الكتاب أبي محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأدم النفع وأدى علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركاته علوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadrati masyayikh wa asatid mahadud dan pesantren Kiai Haji Muslim bin Abdullah bin Haji Abbas. Bismillah hadrati masyayikh wa asatid Kiai Muhammad Langit dan Kiai Haji Ahmad Marzuki Zain Abdullah Faqih. Bismillah hadrati masyayikh dan Kiai Haji Mukhtar Lufi Kiai Haji Mukhtar Lufi Kiai Haji Abdul Said Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. Bismillah hadrati masyayikh أبينا مهدنا رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحفظ لسانك من ثمانية الأول الكذب fahfadz minhu lisanaka fil jiddi wal hazali. Di kitab Bapak itu kurang wal hazali, fil jiddi saja. Wala tu'awwid lisanaka al kidhba hazlan fayatada'a ila al jiddi wal kidhbu min ummahatil kabairi. Summa innaka in idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wasiqatu biqaulika wa tuzdarikal a'yuna wa tahtakiruka wa idza aradta an ta'rifa qubhal kidhbi min nafsika fanzur ila kadhbi ghairika wa la naqrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu wa kadzalika faf'al jami'a uyubi nafsika fa innaka la tadri kubha uyubika min nafsika bal min ghairika famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la muhalata. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Majelis Taklim Nurul Barakah bil khusus pimpinan Majelis Taklim Khilafah Ustaz Haji Ali Ridha Ramli, Ustaz Haji Sofiyuddin, ahlan wa sahlan. Bapak-bapak, para sepuh sepuh, orang tua kita Ustaz Haji Ahmad Ghazali, segenap pimpinan salat subuh gabungan, Bapak dan saudara para DKM, anggota salat subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Keramat Pela, hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah tentang masalah menjaga 7 anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah, yaitu pertama mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan dan perut. Itu yang harus kita jaga. Sudah kita bahas kemarin mata dan telinga. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah lisan. Lisan itu atau mulut. Kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya kita bisa terjungkal ke dalam neraka disebabkan karena
hasil dari dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Jadi bukan oleh hidung, tapi dengan mulut. Maksud kita baik, tetapi setan itu pintar sekali menyelipkan kata-kata kepada kita. Saking bersemangatnya ceramah, saking semangatnya berpidato, akibatnya keluar kata-kata sumpah serapah, caci maki, atau perkataan yang menyinggung perasaan orang. Nah, dari situ dia tidak sadar, di mimbar yang suci, mimbar khutbah, mimbar tempat pengajian, itu terlontar kata-kata yang tidak mencerminkan keislaman seseorang. Yang kita sangat sayangkan itu di majelis maulid, majelis memperingati hari lahirnya Rasulullah. Mestinya kita meniru akhlak beliau, tapi itu habis dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, keluar tuturan caci makian yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak dan Saudara. Nah, sekarang ini kata Imam Ghazali, fahfaz lisanaka min samaniyatin, fahfaz, maka jagalah lisanaka, lisanmu, min samaniyatin, dari 8 perkara. Kita disuruh menjaga lisan kita dari 8 perkara. Apa saja itu? Yang al-awwalu, yang pertama, al-kizbu, berdusta, bohong. Nah, ini yang juga sering kita lakukan ini tanpa sengaja. Udah di mana teh ente? OTW. Padahal masih di rumah, belum ngapa-ngapain, baru bangun tidur OTW. Nah, ini yang bagaimana ente? Siap. Baru bangun tidur siap aja. Nah, ini yang tanpa kita sadari ini sering kita lakukan. Fahfaz minhu lisanaka fil jiddi wal hazali. Nah, di kitab Bapak itu kurang, wal hazali enggak ada. Fahfaz, maka jagalah, minhu, dari berdusta. Apa yang harus kamu jaga? Lisanaka, lisanmu. Jadi jaga lisan dari berdusta. Fil jiddi, baik dalam kesungguhan, wal hazali, dan guyonan, bercanda. Kan kita suka begitu tuh. Kalau bahasa sekarang ngeprank ya. Bikin ngeprank, bohongin orang. Itu jangan sampai, sebab boleh jadi tujuan kita mah bener, kita bercanda, guyonan. Nah, orang kan kita tidak tahu, kadang-kadang dia menanggapinya serius. Nah, ini yang berbahaya di situ. Wala tu'awwid lisanakal kizba, wala tu'awwid, jangan kamu membiasakan lisanaka, lisanmu, al-kizba, berdusta, hazlan, dalam bercandaan atau guyonan. Wa tada'a, maka akan mendorongmu, maka pembiasaan itu akan mendorongmu ilal jiddi, kepada kesungguhan. Kalau kita biasa bohong, bercanda, ntar lama-lama jadi beneran bohong itu. Tetapi berdusta ini ada yang wajib. Jadi bohong itu ada yang lempengan wajib. Kapan tuh bohong itu wajib? Ada orang mau dibunuh, dikejar-kejar, dia ngumpet di rumah kita, kita tahu. Pak, lihat orang tadi jalan sini. Enggak, saya nggak tahu. Nah, lempengan gini ini wajib kita berdusta. Untuk apa? Nyelamatin orang. Tapi pada umumnya berdusta ini tidak boleh. Kenapa demikian? Wal kizmu min ummahatil kabairi. Wal kizmu, dan berdusta itu, min ummahatil kabairi, sumber daripada dosa-dosa besar. Sumbernya dari dosa besar itu, atau termasuk bagian daripada dosa-dosa besar itu adalah berdusta.
Nah, Nabi SAW bersabda nih dalam syarahnya ini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yatasaddaqu wa yataharra sidqa hatta yaktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kizbu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kata Nabi, alaikum bisidqi, kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa jujur dalam tutur kata. Kalau kita jujur dalam tutur kata, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan orang kepada kebaikan. Kalau orang benar tuh semuanya berawal, kalau semuanya berawal dari kejujuran, maka terus setengah-setengah endingnya kepada kebenaran. Tapi kalau diawali dengan kebohongan, itu mungkin lama mungkin dia umpetin supaya nggak ketahuan tuh gimana caranya. Dari bohong yang satu ke bohong yang kedua, bohong yang ketiga, terus selamanya. Maju aja Pak, maju, nggak apa-apa ini. Majuan. Maju itu masih jauh banget deh Bang. Maju. Ya. Nah, nggak bisa keluar ntar. Nah, itu kalau diawali dengan kejujuran, semuanya akan beres. Tapi kalau diawali dengan kebohongan terus, dari satu kebohongan kepada kebohongan berikutnya, terus di kebohongan, untuk menutupi supaya nggak ketahuan. Dan itu bukan hanya sendiri, bisa jadi kebohongan kolektif, bareng-bareng. Nah, kayak yang sekarang nih, pemerintah ingin membuat undang-undang perampasan aset koruptor. Jadi orang-orang yang korupsi, yang ketahuan, itu semua kekayaan yang dia miliki akan dirampas oleh negara. Nah, ini orang-orang yang ketakutan, ya terpaksa tuh ngumpetin supaya nggak ketahuan. Nah, ini semakin lama dia umpetin, bohong lagi dan seterusnya. Akhirnya kalau satu ada yang kena, merembet kepada semuanya. Nah, kebohongan kolektif. Ini yang kalau diawali semua dari kebohongan, itu akan luar biasa dahsyatnya, dampaknya, buruknya itu. Makanya Nabi berpesan sekali untuk jujur, karena kebenaran, kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Nah, orang-orang yang senantiasa berlaku jujur dan menjadi pembiasaan kejujuran itu, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur, orang yang apa adanya, bertutur, berbuat apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab kalau nanti kayak begini Pak, saya ini di sekolah itu mengelola uang bos, biaya operasional sekolah. Itu dulu ada wacana BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, akan turun ke sekolah-sekolah. Itu waduh, kepala sekolahnya pada keringet dingin tuh. Kalau ada temuan bisa berapa suruh mulangin. Tuh meskipun kepala sekolahnya udah mati, suruh mulangin itu duit yang kagak ini. Tapi alhamdulillah, karena memang diawali dengan baik, benar, ya mau ada pemeriksaan kapanpun semuanya siap, karena memang diawali dengan benar, ada yang ditutup-tutupi. Ini yang kalau memang mestinya biaya operasional untuk membantu kegiatan pembelajaran di sekolah,
Ini malah dipakai untuk yayasannya, dipakai untuk yang tidak karu-karuan. Nah, ini yang bisa berbahaya. Ini yang kayak begitu tuh. Mau kalau diawali dengan kebenaran, kebaikan, maka semuanya tidak akan menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya kalau orang itu bohong, wa iyyakum wal kizba, dan berhati-hatilah kamu al-kizba, akan berdusta. Kenapa orang itu di warning, diberi peringatan oleh Nabi jangan berdusta? Fa innal kizba yahdi ilal fujuri, karena sesungguhnya kebohongan akan menunjukkan seseorang kepada fujur, perbuatan durjana, perbuatan nista. Nah, kalau orang itu bohong, ya akan ditunjukkan kepada perbuatan buruk, perbuatan jahat. Contohnya, dia menghasilkan uang dari hal-hal yang tidak benar. Dari kebohongan dia bisa menghasilkan uang banyak. Nah, karena uangnya ini dari hasil yang tidak benar, itu akan nggak mau dipakai untuk benar tuh, nggak mau. Maunya untuk yang nggak benar. Itu kayak begini, Pak. Orang itu kan kalau kerja seharian, dari dia berangkat dari rumah, umpama habis subuh dia jalan, karena jalannya macet, habis subuh dia jalan. Bahkan kadang-kadang belum subuh dia udah jalan ngantor. Gak ketemu anaknya tuh. Anaknya baru tidur, dia pulang anaknya udah tidur. Nah, ini kerja seharian capek, tapi malam itu bisa ngedugem. Nah, itu bisa ngedugem kisah gitu. Itu aneh itu kan. Ya mesti udah capek, kan tidur sampai rumah tuh ya biasanya kita kalau kerja di kantor jam 9 udah capek, udah tidur, sembahyang isya tidur. Ini kok ada orang yang bisa ngedugem? Ya kemungkinan apa yang dia hasilkan itu dari jalan yang nggak benar, dari kebohongan semua. Makanya itu menunjukkan kepada perbuatan jahat, perbuatan jujana. Wa innal fujura yahdilan nar, dan perbuatan durjana itu menunjukkan orang kepada neraka. Nah, orang-orang yang membiasakan diri berbuat dusta, nanti dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban, tukang bohong. Nah, ini yang Bapak dan Saudara, ini kadzaban, tukang bohong. Nah, kemarin banyak tuh kita suka menuduh orang pembohong, penipu. Ya karena apa? Pengaruh pilpres kemarin tuh, kita menuduh si fulan tukang bohong, sini tukang bohong. Ya itu karena apa? Karena memang apa yang dia ucap, dia lakukan berbeda dengan apa yang dia janjikan. Nah, nih Bapak dan Saudara, ini peringatan Nabi untuk kita senantiasa jujur, membiasakan diri dengan kejujuran, dengan perkataan yang benar. Sebab kalau kita itu ngomong apa adanya, insya Allah itu tidak menimbulkan masalah berikutnya. Kesana itu enak, gampang. Kalau kita ngomong emang apa begini, ya, kita jelasin apa adanya. Ya kemungkinan itu orang yang kita jelaskan ya akan menerima dan memaklumi segala kekurangan apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Sebab kita biar bagaimanapun bukan manusia sempurna. Seoptimal usaha yang kita lakukan, pasti hasilnya tidak bisa sempurna, tidak bisa optimal. Ngomong aja apa adanya. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Sebab kalau nanti ditutup-tutupi ketahuan, wah ini bisa berbahaya. Nah, summa innaka idza urifta bidzalika, summa innaka, kemudian innaka, sesungguhnya engkau, idza urifta, apabila kamu dikenal di antara manusia, bidzalika, dengan label kebohongan tersebut, tukang bohong. Ini kalau kita udah dikenal masih itu tukang bohong,
saqatat adalatuka, maka akan jatuhlah, akan gugurlah adalatuka, sifat keadilanmu, wasiqatu, dan kepercayaanmu, bikaulika, dengan ucapanmu. Nah, artinya begini, kalau kita udah kadongan dicap tukang bohong, maka sifat adil, kita dianggap sebagai orang yang adil. Nah, begini Pak, maksudnya kita nih kan kalau memahami adil itu tidak berat sebelah ya. Nah, ini ada wacana lagi, adil itu bukan hanya sekedar berat sebelah. Adil itu tidak ngelakonin dosa besar, itu orang yang adil. Adil ini syarat menjadi saksi. Saksi pernikahan itu orang yang harus adil. Siapa nih orang yang adil? Yang tidak pernah ngelakonin dosa besar, itu orang yang adil. Jadi kalau persaksian nikahan itu jangan preman, sembahyang kagak apa kagak jadi saksi, nggak sah. Tuh, makanya mengapa sih kalau kita melakukan resepsi pernikahan itu kiai kita undang, orang-orang ustadz-ustadz kita undang. Kenapa? Untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Kan yang tercatat memang 2 orang, tapi kalau banyak ada kiai pada datang, 5 orang kiai, kelar itu ya, meskipun yang tercatat kurang derajatnya dari kiai, tapi karena ya kiai yang menghadiri, orang soleh menghadiri, itu jadi sah. Ini. Nah, dan juga kepercayaan terhadap omongan kita itu akan jatuh. Jadi kalau dalam dunia bisnis itu ada istilah trust, kepercayaan. Orang dikasih kepercayaan ngelola uang. Ngelola uang lain, kita punya keahlian untuk menghasilkan sesuatu, tapi nggak punya duit, nggak punya modal. Nah, supaya ini jadi kita punya usaha, kan minjem duit orang tuh. Modal pokoknya apa? Kepercayaan. Nah, kalau kita udah dari awal bohong, kagak ada orang percaya. Jangan kata banyak, dikit juga kita kagak kasih. Nah, ini apa dahsyatnya kejujuran dan luar biasanya dampak buruknya daripada ketidakjujuran atau kebohongan. Tuh. Jadi kalau kita ini udah terkenal orang yang tukang bohong, kita cerita, kita dengar cerita, ada kebakaran di mana tuh Jalan Fatmawati ada kebakaran. Itu benar kejadiannya. Kita dengar dari siapa? Si Anu. Tukang bohong, lu percaya tuh. Bener, beritanya bener, tapi karena yang nyampein tukang bohong, itu derajat kebenaran, validitas suatu berita itu kurang. Kenapa yang nyampein orang yang tukang bohong? Tapi kalau berita hoax, ada berita hoax, itu apa yang nyampein kiai, bagaimana kita? Percaya. Karena yang nyampein kiai nggak pernah bohong. Karena korban informasi hoax jadi nyampein. Nah ini, tapi nanti itu akan berbahaya, akan menurunkan derajat keulamaan seseorang itu. Kenapa? Ya karena itu bohong tadi. Nah, itu akan jatuh sifat keadilan kita dan kepercayaan daripada omongan kita. Watas dari kal ayuna watahtakiraka. Watas dari kal ayun, dan dia akan menjerumuskan kamu dari pandangan mata, watahtakiroka, dan menghinakan kamu. Jadi orang akan mencibir, mencemooh. Kenapa itu kan bohong? Udah tidak lagi dipandang dengan pandangan yang kemuliaan, dengan pandangan yang penuh penghormatan. Ya karena tukang bohong itu tadi. Kalau orang itu jujur, nah, dia akan senantiasa dipercaya orang. Wa iza aradta an ta'rifa qubhal kizbi min nafsika
Wa idza aradta, dan apabila kamu ingin anta'rifa, untuk mengetahui kubhal kizbi, buruknya berdusta, min nafsika, dari dirimu. Nah, kita kepengen tahu apa sih dampak buruk dari kebohongan yang muncul dari kita. Nah, kita kan kadang-kadang nggak sadar tuh kalau kita ngomong bohong, kita nggak sadar itu dampak buruknya bagaimana yang muncul dari kita. Kata Imam Ghazali, kalau kamu kepengen tahu dampak buruk kebohongan dari dirimu, fanzur ila kizbi ghairika. Fanzur, maka perhatikanlah, lihatlah, ila kizbi ghairika, kepada kebohongan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kalau kita pengen tahu kebohongan, dampak buruk kebohongan yang muncul dari diri kita, lihat kebohongan yang dilakukan oleh orang lain. Umpama kita dikibulin, teman kita ngomong, pinjam duit dah nih, gue mau bikin usaha, gampang dah ntar. Ini kalau usaha gue maju, lu dapat keuntungan separoh. Atau lu dapat nih duit pinjaman bakal kembali utuh, keuntungannya lu 60%, gua 40%. Boro-boro untung, boro usaha duitnya dibawa kabur. Bagaimana kita tuh? Nyesek. Ya Allah, duit segitu-gitunya boleh ngumpulin, dibawa kabur orang. Nah, ini begitu juga kita kembalikan. Kalau kita berbuat bohong kepada orang lain, nah orang juga akan merasakan seperti apa yang kita rasakan. Tuh. Nah, ini yang sangat hati-hati kita nih. Makanya Nabi pesan benar untuk membiasakan jujur dalam perkataan. Sebab itu akan menuntun kita menjadi orang yang baik. Wa ilan nafrati nafsika anhu, dan kamu ingin tahu betapa nafrah itu larinya nafsika, dirimu, anhu, dari kebohongan. Wastihqarika, dan penilaian burukmu, li sahibihi, kepada orang yang suka bohong. Wastiqbahika lahu, dan upaya anggapan burukmu lahu, kepada orang itu. Jadi kalau kita kepengen tahu betapa kita itu tidak suka terhadap sifat bohong, betapa kita akan menganggap buruk, menghina orang yang tukang bohong, yaitu lihat pada orang lain kalau berbohong kepada kita. Kalau orang lain berbohong pada kita, kita akan kecewa dan menganggap orang itu orang yang tidak benar. Itu selamanya kita nggak bakalan lupa tuh. Nah, begitu juga kalau kita bohong sama orang, orang akan mencap kita orang yang tidak baik dan akan ingat seumur hidup perbuatan bohong kita kepadanya. Dia akan ingat terus tuh, ditandain. Bukan buat diri kita doang, sama teman-temannya. Lu bergaul sama dia, hati itu, dia tukang bohong. Anak kita juga, lu hati-hati sama dia loh, dia tukang bohong. Begitu dicap kita. Nah, ini kalau itu muncul dari orang lain, kita nggak suka. Nah, sekarang kita yang ngelakonin, dia begitu juga. Orang sama orang lain sama kita kan begitu. Ya, ini yang kita harus hati-hati terhadap perbuatan bohong tersebut. Wa kadzalika, dan seperti itulah, faf'al fi jami'i uyubi nafsika, lakukanlah setiap aib dirimu. Fa innaka la tadri kubha uyubika min nafsika, karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu betapa buruknya aib yang timbul dari dirimu. Bal min ghairika, akan tetapi kamu bisa tahu dari orang lain. Artinya begini, sombong. Kita kan kadang-kadang suka nyombong juga. Ya kalau bukan gua kagak jadi tuh. Itu kadang-kadang tidak
Tidak sengaja tuh kita. Ya baik bercanda maupun serius. Kita bercanda nih sama temen. Itu kalau bukan gua agak jadi tuh. Tuh lihat tuh. Tanah di Haji Nawawi begitu lebar punya siapa itu? Nyombong bukan punya dia, maksudnya dia nanya gitu. Punya siapa itu? Nah, itu apa namanya? Itu saja kita nggak nyadar kalau itu tuh buruk buat orang lain. Kita bisa tahu kalau itu dilakukan oleh orang lain. Kita bilang si fulan tuh sombong banget. Nah begitu juga karena itu dilakukan oleh orang lain kita lihat itu buruk. Begitu juga kalau muncul dari kita orang anggap kita buruk. Nah, itu semua aib dah, semua apa bakhil. Kalau kemana-mana dia tukang doyan rokok, mana-mana ngobrol kemana aja rokoknya aja kantongin, rokok kawannya aja sedot disepin. Rokoknya utuh, jadi rokok temennya habis disepin. Itu orang-orang yang bakhil. Nah, itu kita nggak suka. Orang nggak suka, begitu juga kalau kita lakukan, orang tidak akan suka kepada kita. Ya. Famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la muhalata. Fama istaqbahtahu, dan apa yang kamu anggap buruk min ghairika dari orang lain, yastaqbihuhu ghairuka, maka orang lain akan menganggap buruk minka darimu la muhalata secara pasti. Jadi kalau orang perbuatan buruk muncul dari orang lain kita menganggapnya jelek, begitu juga kalau perbuatan buruk itu muncul dari kita, orang lain juga pasti akan menganggapnya tidak baik. Artinya begini Pak, kata Imam Ghazali ini, untuk supaya kita bisa tahu aib yang kita lakukan itu tidak baik, kita lihat kalau aib itu dilakukan oleh orang lain. Kalau kita menganggapnya itu tidak baik, begitu juga kalau itu muncul dari kita, itu juga orang lain tidak suka. Artinya kalau kita memang tidak setuju perbuatan buruk itu dari orang lain, maka kita juga jangan melakukan perbuatan buruk. Supaya apa? Supaya tercipta harmonisasi hubungan, interaksi antar sesama, baik sesama muslim ataupun sesama umat manusia. Siapapun itu semuanya akan suka kepada orang yang jujur. Siapapun itu tidak akan suka kepada orang yang tidak jujur. Terlebih Bapak dan Saudara, orang yang jujur ini kalau bahasa Arabnya itu thiqah. Thiqah itu kalau dalam segi periwayatan hadis itu sangat-sangat diperhatikan sekali. Kita sering dengar cerita seorang ulama itu ingin belajar kepada seorang ulama yang lain. Jadi dilihat keseharian ulama itu, dia mau nangkep ayam itu membohongi ayam dengan pura-pura memberi makan umpan. Itu nggak jadi belajar. Apa itu ayam aja dibohongin, apalagi gua ntar. Nah, ini Bapak dan Saudara, itu betapa dahsyatnya dusta yang dilakukan oleh seorang, bab akan menimbulkan dampak buruk yang luar biasa. Fala tarda li nafsika dzalika, fala tarda, maka janganlah kamu ridha li nafsika dzalika, untuk dirimu, dzalika hal tersebut. Artinya jangan sekali-kali kita merelakan diri kita melakukan perbuatan buruk tadi, sebab terhadap orang lain saja kita tidak suka, kalau itu kita lakukan juga orang lain pasti tidak suka. Asani al-khulfu fil wadi, wallahu a'lamu bishawab.